Keep on Sobat Sri Forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo di mana-mana. Selamat siang, jumpa kembali bersama Riki Bibisana spesial di hari ini ya. Ada spesial talkshow bersama DPRD Jawa Tengah. Sobat Citra, apa kabar? Semoga sehat selalu. Dan tentunya seperti biasa kita akan berbincang ya untuk tema kita hari ini Sobat Citra, yaitu arus balik mudik lebaran aman dan nyaman ya. Nanti kita ada narasumber, ada Gus Wahid, Pak Holik dan juga Pak Isneni yang sudah tidak asing lagi ya di telinga kita Sobat Citra ya. Oke, dan kita langsung berbincang-bincang aja nih ya bersama narasumber kita Sobat Citra. Kita ke Pak Gus Wahid dulu ya Gus ya, biar gak ngalamun nih Gus. Siap. Gus, ini menurut Anda bagaimana pengaturan arus balik mudik lebaran tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Gus? Ya, Mas siapa panggilnya saya? Mas Riki. Mas Riki, ya sebelumnya kita sampaikan selamat Idul Fitri dulu lah ya, walaupun masih Syawal tapi ini kan ya, mohon maaf lahir batin. Ya saya kira arus mudik di tahun ini ya juga sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pemerintah sudah berikhtiar ya dari Kementerian Perhubungan, Polri, juga pemerintah Jawa Tengah ya, dari dinas PU dan seterusnya, banyak sekali rekayasa lalu lintas yang dilakukan kemarin H-min Lebaran. Kemudian juga saya kira teknologi terkait juga dengan fasilitas mudik ya, CCTV, kemudian juga ada istilahnya pemantauan ya traffic daripada lalu lintas yang saya kira menjadi informasi yang bisa diperoleh oleh para pemudik ya, informasi penting mana-mana kawasan yang macet, mana-mana kawasan yang padat yang perlu dihindari ya. Dan banyak upaya saya kira ya sehingga mudik tahun 2024 ini bisa berjalan dengan lancar. Secara umum itu dulu Mas Riki. Iya, oke. Kalau Gus Wahid sempat mudik gak Gus? Saya masih di lokal saja, di dekat-dekat. Iya, kalau di lokal gimana Gus keadaan arus lalu lintasnya? Iya padat ya. Padat ya. Ya biasanya kadang apalagi kemarin ya, Syawal hari pertama sampai hari ke-3 4 itu masih cukup padat merayap ya. Iya, kadang yang paling perjalanan biasanya ditempuh seperempat jam bisa 1,5 jam gitu kan, kadang lebih Dieng itu katanya macetnya sampai 3 jam katanya. Iya gitu. benar ya. Tapi udah didukung dengan teknologi ya Gus ya. Iya tentunya yang sederhana saja ya, di samping tentu yang difasilitasi oleh stakeholder terkait. Juga saya kira kita masyarakat ada Google Map tapi jangan serta-merta ikut Google. Kadang-kala ada jalan berlubang nggak terdetek, kadang-kala mengikuti Google Map ternyata jalan buntu. Wah ini kan juga perlu ketahui masyarakat, selain Google sebagai alat bantu juga jangan malu bertanya ya, karena malu bertanya sesat di jalan ya. Banyak bertanya nggak pintar. Jangan malu, tapi juga nggak malu-maluin ya Gus ya. Oke, Haji Wahid Jumali LC ya, sebagai anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah. Oke, kita ke Pak Holik. Pak Holik, ini bagaimana pandangan Anda mengenai peran teknologi dalam mengoptimalkan pengaturan dan pemantauan arus balik mudik lebaran tahun ini? Matur nuwun Mas Rizky. Jadi sebelum saya jawab, kebetulan ini masih dalam suasana lebaran. Iya. Nih, saya atas nama pribadi maupun keluarga dan teman-teman yang ada di DPRD Provinsi Jawa Tengah, khususnya Dapil Jateng 9, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh warga masyarakat Wonosobo, khususnya para pendengar Citra FM. Yang kedua, tadi sudah disinggung oleh Gus Wahid bahwa arus mudik dan sekarang kita sudah memasuki arus balik. Ini alhamdulillah lebih baik dibanding tahun-tahun kemarin. Kemacetan juga
bisa segera terurai. Saya pikir ini salah satunya karena peran teknologi juga, di samping kesigapan para petugas baik dari kepolisian, TNI, Polri, Dinas Perhubungan dan dinas-dinas yang lainnya. Tetapi teknologi ini juga sangat membantu. Apalagi dengan para jurnalis netizen. Jadi mereka tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya memberikan kabar terkini berkaitan dengan kondisi jalan. Hampir banyak media-media baik di Facebook maupun yang lainnya selalu menginformasikan, termasuk di grup WA. Jadi saya itu masuk di grup WA info Wonosobo terkini. Itu menginformasikan benar jam sekian jalur ini bagaimana, jalur ini kondisinya, lalu lintas seperti apa. Ini artinya bahwa kita dibantu yang luar biasa dengan kemajuan teknologi. Dan satu hal, mudik kemarin dan arus balik juga ini bisa berjalan begitu menyenangkan. Masyarakat juga sudah tidak lepas dari yang namanya HP, gitu kan. Masyarakat sudah sulit, bahasa kasarane luwih becik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Karena dari HP itulah akan bisa memantau perkembangan-perkembangan di saat berbicara mudik, ya kondisi di perjalanan. Iki macet apa ora ya, nek macet ono jalan alternatif lain atau enggak sih? Ini mereka bisa memantau dari kemajuan teknologi yang kita dapatkan saat ini. Sehingga peran teknologi dalam proses memperlancar arus mudik dan arus balik dalam Lebaran tahun ini luar biasa besarnya, Mas Rizky. Mungkin itu. Iya, luar biasa banget ya. Jadi sangat membantu ya Pak Olegian untuk peran teknologi ya. Oke, kita ke Pak Isna ini. Pak, ini mungkin ada tambahan bagaimana menurut Pak Isna ini tentang pengaturan arus balik tahun ini gitu. Apakah lebih baik dari tahun-tahun kemarin? Terima kasih Mas Rizky. Tentunya sebelum kami menyampaikan beberapa hal, kemarin pemilu itu kan adanya 01, 02, 03. Dengan adanya Lebaran ini mudah-mudahan 00 semua. Iya, benar-benar setuju. Ini katanya Gus Wahid. Kebetulan ini 01, 02, iya, ini 03. Iya, kebetulan banget ya. Ya, saya pas sih satu. Sekarang 00. Tentunya ketika kita berbicara tentang arus mudik dan arus balik tahun ini, kita banyak bersyukur. Ternyata perkembangan situasi dari tahun ke tahun ini luar biasa. Ketika tadi disampaikan tentang dampak dari media, baik itu wartawan, media HP dan sebagainya, untuk membantu memperlancar arus mudik, arus balik kemarin, tentunya tidak lupa kami memberikan sebuah apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap semua jajaran, semua elemen yang kemarin sudah bekerja keras membantu kelancaran, keselamatan seluruh pengguna jalan baik arus mudik maupun arus balik. Tentunya dalam Lebaran kemarin kita kan banyak tamu, Mas. Banyak tamu, konstituen, warga masyarakat, konco, batir, sedulur itu pada datang ke rumah. Ini kan ada sebagian obrolan, pulang kapan, bagaimana di perjalanan dan sebagainya. Ini ternyata tanggapan-tanggapan dari beberapa tamu ini bahwa perjalanan ini juga baik itu pelayanan di tempat peristirahatan, tentang kesehatan dan sebagainya, ini juga sangat diperhatikan. Yang kedua,
ketika kita berbicara tentang kemacetan, mungkin hari ini saja Dieng ini pasti masih macet, Mas. Iya. Jadi perjalanan arus mudik sama balik ini lancar. Cuman dari tahun ke tahun, apalagi ini dampak dari media juga. Sekarang itu yang namanya silaturahmi, khususnya milenial pulang kampung. Ini kan silaturahminya kan sekarang kan menurun, Mas. Yeah. Artinya dia sebelum pulang kampung ini sudah memprogram, dia terinspirasi dari dampak HP bahwa dia yang seperti ini, wadah selintang seperti ini dan sebagainya dan sebagainya. Jadi sebelum mereka pulang mereka sudah memprogram, nanti saya ketika pulang kampung saya mau silaturahmi ke si A, si B, si C dan sebagainya. Selebihnya kita harus main ke tempat wisata A, tempat wisata B, tempat wisata C dan sebagainya. Begitu juga milenial, ini ketika hari raya pertama ujung beti silaturahmi terhadap saudara-saudara sekitar, ini ya larinya ke wisata. Makanya mudah-mudahan dampak dari hari raya sekarang ini sangat mendongkrak sektor ekonomi wisata. Ini efeknya, dampaknya UMKM, perhotelan, homestay dan sebagainya ini kan sangat luas, Mas. Nah, mudah-mudahan pasca Lebaran tahun ini yang mau mudik, yang mau balik juga diberi kelancaran, kesehatan sampai tempat kerja mereka. Carilah rezeki sebanyak-banyaknya untuk pulang tahun ke depan. Dan harusnya lebih baik lagi ya. Oh iya, nggih. Gitu ya Mas Heni ya. Ya, Oke, dan kita jadikan dulu Mas Heni dan juga Pak Olik dan Gus Wahid ya. Dan untuk sebaiknya jangan kemana-mana, kita nanti balik lagi tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo. Serius nih, nggak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh. Kurasa nggak perlu, badanku masih segar nih. Oh, mantap deh. Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan? Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari 1 kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian. Sekolah yang ada pondok pesantren dan pembelajaran Islamnya bagus, di mana ya Pak? Ada apa toh Bu? Malam-malam gini kok masih belum tidur? Itu loh Pak, si Agus udah mau SMP. Kira-kira mending sekolah di mana ya? Gak perlu bingung Bu. Kan ada SMP MBS Kertek, sekolah formal boarding school berbasis keislaman, tahfidz, penerapan bahasa Arab dan bahasa Inggris yang terintegrasi kurikulum dinas dengan kurikulum pondok pesantren. Biayanya terjangkau juga loh. Wah, kalau gitu nggak perlu bingung lagi dong Pak. Yuk besok daftar ke SMP MBS Kertek Wonosobo. Benar, segera daftarkan putra-putri Anda di SMP Muhammadiyah Boarding School Kertek yang beralamat di Kompleks Masjid Al-Jihad Campur Sari Kertek, Wonosobo. Lembaga pendidikan setara SMP dan pondok pesantren modern boarding school berkualitas yang berorientasi pembentukan santri yang berakhlakul karimah, berwawasan luas dan prestasi yang gemilang. Terdapat berbagai pilihan ekstrakurikuler seperti tapak suci, hizbul waton, muhadoroh, futsal, voli, kaligrafi, IPM, kiroah, bulu tangkis, pecinta alam, dan lain sebagainya. Fasilitas pondok yang lengkap, asrama representatif, masjid, lab komputer, perpustakaan, koperasi, lapangan area, hotspot area, dan lain sebagainya.
Syarat pendaftaran, fotokopi ijazah SDMI, fotokopi KK dan akte kelahiran, surat keterangan lulus, fotokopi KTP orang tua atau wali, pas foto 3x4 5 lembar, membayar biaya pendaftaran. Daftar secara langsung atau hubungi Ibu Eka di nomor 0822 442 86448 atau Ustadz Satria di nomor 0895 6012 42936. Assalamualaikum, apa kabar saudaraku sekali? Kakak pulang. Duh, berantakan banget sih ini dapur. Ih, bau gosong apa ini? Adek lagi ngapain sih? Ini Kak, Adek lagi bikin roti. Tapi gosong. Padahal buat acara arisan nanti sore. Gimana nih? Ya elah Dek, bikin roti aja sampai ribet gini. Gosong pula. Urusan roti dan oleh-oleh langsung pesan aja ke Aneka Boga. Nggak ribet dan langsung siap saji, apalagi buat acara dadakan gini. Aneka Boga yang beralamat di Jalan Angkatan 45 nomor 53 Awonosobo itu ya Kak? Iya Dek, bener banget. Dan kini Aneka Boga buka cabang baru lagi yang beralamat di Jalan Ayani nomor 127 Wonosobo. Dan bisa buat tempat nongkrong juga loh Dek, karena ada angkringannya. Harganya juga murah, nasi aja cuma 3.000. Jadi makan di sini nggak nyampe 10.000 loh Dek. Ya udah Kak, sekarang juga yuk ke Aneka Boga. Adek udah buru-buru nih. Ntar adek traktir minum deh di sana sambil nongkrong-nongkrong. Ayo. Ya, untuk urusan roti dan bakery, datang saja ke Aneka Boga yang beralamat di Jalan Angkatan 45 nomor 53A Wonosobo. Dan kini telah buka cabang baru di Jalan Ahmad Yani nomor 127 Wonosobo. Dengan konsep angkringan yang lebih modern dan harga terjangkau. Buka sampai jam 9 malam. Aneka Boga menyediakan berbagai produk bakery yang berkualitas dengan harga bersahabat. Tersedia juga jajanan tradisional, oleh-oleh, berbagai macam sate homemade, dan tersedia juga angkringan dengan nuansa modern. Aneka Boga adalah salah satu pelopor bakery di Wonosobo dan memiliki gerai dengan konsep modern. Tunggu apa lagi? Kunjungi segera cabang baru Aneka Boga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 127 Wonosobo. Kalian masih suka dengerin radio nggak? Masih. Kadang-kadang sih. Dengerin. Kalau di mobil dengerin. Kadang-kadang. Masih kalau di jalan. Dengerin radionya pas lagi ngapain nih? Lagi galau. Paling pas lagi di jalan nih gabut. Pas pergi dan pulang kerja doang. Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete. Lagi nyetir. Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio? Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya. Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru. Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya. Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik. Satu lagi nih. Kenapa kalian harus dengerin radio? Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu yo wawasannya. Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah. Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio. Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. Citra FM, sarana promosi paling pas untuk Wonosobo dan sekitarnya. Solusinya kapan dan di mana saja, Jogja Streamer selalu ada. Jogja Streamer solusinya
Langsung klik aja di websitenya Jogja Streamer. Selalu ada, selalu ada. 98.8 Citra FM Wonosobo. Dengerin Jogja Streamers sekarang. Duh, pagi-pagi kok udah ngelamun aja, Kak. Mikirin apa sih? Mantan ya? Adek, bisa aja. Udah agak zaman kali mikirin mantan, mikirin masa depan dong. Cie, tapi kepo juga nih. Kakak lagi mikirin apa sih? Ini loh, Dek. Kakak kan bulan kemarin daftar NPWP. Tapi lupa nih, untuk kewajiban pajak UMKM-nya itu apa ya? Oh, itu. Adik mah tahu kalau tentang kewajiban pajak, Kak. Jadi, untuk kewajiban pajaknya itu, pertama, bayar pajak setiap bulan, tarifnya 0,5% kali omset per bulan. Yang kedua, lapor SPT tahunan setiap tahun antara bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Adeknya kakak kok pinter ya? Tahu dari mana, Dek? Kan adek kemarin sempet nganterin temen juga buat bikin NPWP, jadi tahu dong. Thanks ya, Dek. Berkat adek, kakak jadi tahu nih tentang kewajiban pajak. Ya, bagi Anda yang ingin membuat NPWP, membuat kode billing, laporan SPT atau konsultasi perpajakan, langsung saja datang ke KP2KP Wonosobo yang beralamat di Jalan Bayangkara nomor 8 Wonosobo Barat, nomor telepon 0286 321 121. Sekali lagi, 0286 321 121. Segala layanan perpajakan tidak dipungut biaya. Pajak kita untuk kita, pajak kuat Indonesia maju. Kalian masih suka dengerin radio nggak? Masih. Kadang-kadang sih. Dengerin, kalau di mobil dengerin. Kadang-kadang. Masih kalau di jalan. Dengerin radionya pas lagi ngapain nih? Lagi galau. Paling pas lagi di jalan nih gabut. Pas pergi dan pulang kerja doang. Santai-santai. Sambil tiduran, ya lagi bete. Lagi nyetir. Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio? Dibacain requestan, terus disapa sama announcernya, dan yang pasti diputerin lagunya. Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru. Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya. Musik lah, musik dangdut, musik juga, musik. Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio? Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu yo wawasannya. Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Gak cuma dengerin musik yang itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah. Biar gak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio, karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio. Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. Citra FM, sarana promosi paling pas untuk Wonosobo dan sekitarnya. Citra FM Wonosobo. Look at this face, I know the years are showing. Look at this life, I still don't know where it's going. I don't know much, but I know I love you. And that may be all I need to know. Look at these eyes, they've never seemed matter. Look at these dreams, so big and so better. I don't know much, but I know I love you. And that may be all I need to know. So many questions still left
an answer. So much I've never broken through. And when I feel you near me, sometimes I see so clearly the only truth I've ever known is me and you. Look at this man, so blessed with inspiration. Look at this soul, still searching for salvation. I don't know much, but I know I love you. And that may be all I need to know. I know I love you. That may be all I need to know. I don't know much, but I know I love you. That may be all there is to know. Whoa. 98.8 FM Wonosobo. Citra FM Wonosobo. I can't believe
98.8 Citra FM Wonosobo. By your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you. They're a mirror. Talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? I stand all alone. Will the shadows hide the colors of my heart? Blue for the tears, black for the night. Free as the stars in the sky don't mean nothing to you. They're just a mirror. Dari Jalan Pesukaran Olawe 98.8 Citra FM Wonosobo banget Sobat Citra ya. Kita masih di talkshow bersama anggota DPRD Jawa Tengah dengan tema kita hari ini yaitu arus balik mudik lebaran aman dan nyaman ya. Oke deh, tentunya sampai nanti Sobat Citra usai kita akan ngobrol bareng nih ya bersama Pak Wahid ya, Pak Wahid Jumali LC, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan ada Pak Isnaini, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan ada Pak Holik Idris, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah ya. Kita kembali ke Gus Wahid lagi nih Gus. Tadi kita udah bahas tentang ini ya, pengaturan arus lalu lintas, kemudian juga mengenai peran teknologi gitu kan. Nah ini apakah ada rencana nih Gus dari mungkin pemerintah gitu ya untuk dalam jangka panjang meningkatkan infrastruktur transportasi untuk mengatasi tantangan arus balik mudik lebaran di masa yang akan datang Gus? Ya, ya Mas Rigi, tentu ketika pelayanan fasilitasi kelancaran mudik kita dari tahun ke tahun selalu berikhtiar ya untuk lebih baik ya. Dan juga saya kira kalau kita perhatikan pembangunan infrastruktur transportasi juga yang berkelanjutan, saya kira bagian daripada Renstra ya pembangunan, saya kira ini terus berjalan, terus dikembangkan ya, termasuk tidak hanya infrastruktur jalannya saja ya, tetapi juga teknologi terkait dengan fasilitas
mudik ini juga saya kira sudah banyak perkembangan ya, tidak hanya CCTV ya, ada pemantauan trafficking ya, saya kira juga saya kira banyak rekayasa lalu lintas lainnya ya, saya kira yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan bagaimana pengawasan ya, arus mudik ya, ada juga traffic counting ya, yang tentu selalu dilakukan juga sebagai bahan pertimbangan ya untuk kebijakan-kebijakan terkait arus mudik ya. Kita tahu kemarin kan basis daripada pemantauan yang tentunya juga basis teknologi itu menjadi salah satu kebijakan pemerintah, bahkan terkait teknis one way, satu arah dan seterusnya ini ya, kemudian ganjil genap. Nah, kayak Dieng ini saya kira penting ini ya, untuk teknologi informasi terkait arus mudik ya. Kita macet saya kira harus dihindari atau harus pakai jalur yang lain ya. Informasi-informasi itu harus diperoleh oleh para mudik, oleh masyarakat ya, karena saya kira jutaan orang saat ini saya sekitar 190 juta sekian pemudik ya, survei dari Kementerian Perhubungan secara nasional yang melakukan mudik di hari raya kali ini. Itu saya kira terus harus terprogram, ini titik-titik kemacetan di mana ini saya kira harus ada pemantauan ya, sehingga walaupun bahkan sebelum mudik ini masyarakat sudah tahu, oh ini di kawasan Dieng, di Kertek atau di mana titik-titik kemacetan yang harus dihindari, ini bisa diperoleh oleh masyarakat. Ini secara umum itu ya. Itu ya Gus ya. Oke, dan ini tadi juga udah sempat disinggung sama Pak Isnani tentang media sosial ya Pak Isnani ya. Ini menurut pandangan Anda ini terhadap peran media sosial dalam mempengaruhi perilaku masyarakat selama arus balik mudik Lebaran, terutama dalam konteks penyebaran informasi yang akurat dan edukatif, ini bagaimana? Ya, terima kasih Mas. Tentunya dengan adanya media informasi, dengan situasi perkembangan digitalisasi yang luar biasa, ini juga sangat membantu Mas. Bagi mereka yang kemarin mudik sekarang balik, ini mengikuti media informasi yang akurat, ini luar biasa, baik melalui TV, baik melalui media HP, apalagi sekarang kepedulian sesama pengguna jalan ini kan, dengan adanya WA Group dan sebagainya, tentang kemacetan, tentang bencana dan sebagainya, ini akan segera diketahui oleh semua pengguna jalan Mas. Makanya kelancaran ini juga tidak lepas dari peran media. Suatu contoh, sekarang ketika kita mau mudik, kita mau jalan, kita mau bepergian, kita mau balik, ini yang namanya Google Map ini juga luar biasa. Artinya kita harus melalui jalur mana yang tanda merahnya itu muncul, jalur mana yang lancar, ini kan selalu diikuti, selalu diketahui oleh pengguna jalan, yang mana agar tidak terjadi sebuah penumpukan kemacetan. Yang kedua, tentunya pemerintah pasti, dan saya yakin pemerintah pasti akan selalu evaluasi Mas, dari tahun ke tahun. Kemarin seperti apa, kekurangannya di mana, kesalahannya di mana, besok diperbaiki kekurangan dan kesalahan itu, dia pasti akan selalu evaluasi agar ke depan dari tahun ke tahun pengguna jalan arus mudik dan balik ini pasti akan lebih mengalami kelancaran, kenyamanan, tentunya yang pertama mengutamakan sebuah keselamatan. Oke, untuk mungkin pesan Pak yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat untuk agar dapat tercipta kedamaian pasca Lebaran serta kenyamanan dan keamanan perjalanan arus balik mudik Lebaran. Jadi gini Mas, alhamdulillah pemerintah Provinsi Jawa Tengah
setiap tahunnya terus mengevaluasi proses di setiap lebaran, baik menjelang arus mudik maupun arus balik, termasuk setiap tahunnya, dan alhamdulillah volumenya terus bertambah berkaitan dengan adanya program mudik gratis. Nah, semua ini dilakukan agar masyarakat Jawa Tengah ini dalam menjalankan mudik ini bisa dengan hati senang, nyaman, dan aman. Berkumpul dengan keluarga, sanak saudara, dan nantinya pada waktu balik bisa kembali melaksanakan aktivitas kerja kembali. Nah, semua ini saya pikir menjadi penting adalah bagaimana masyarakat itu merasa nyaman. Dan alhamdulillah tahun ini walaupun masih ada beberapa kekurangan, tapi secara umum arus mudik dan balik yang ada di Provinsi Jawa Tengah, khususnya yang ada di Wonosobo ini sudah berjalan dengan baik. Dan ini berkat kerjasama dari seluruh elemen yang ada, stakeholder yang ada, sehingga ini bisa berjalan dengan baik. Lah, semoga saja pasca Lebaran, pasca arus balik, masyarakat kembali bekerja, beraktivitas, sehingga apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi cita-cita dari masyarakat yang ada di Jawa Tengah, khususnya yang ada di Kabupaten Wonosobo ini bisa tercapai, bisa terwujud dengan baik. Satu hal bahwa apa yang telah dilakukan oleh pemerintah ini juga menjadi berhasil karena peran serta dari seluruh masyarakat yang ada di Jawa Tengah, sehingga kondisi Jawa Tengah yang sudah baik, kondisi Jawa Tengah yang sudah aman, damai ini selalu kita jaga dan kalau perlu kita tingkatkan agar lebih baik lagi dan lebih baik lagi, sehingga masyarakat di Jawa Tengah merasa aman tinggal di Jawa Tengah, dan masyarakat di Jawa Tengah secara ekonomi, sosial dan lain sebagainya itu bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Mungkin itu, Mas. Iya, oke. Terima kasih Pak Alek dan juga Pak Isani, ada juga Pak Wahid tadi udah menyampaikan pendapat masing-masing sobat ya tentang tema kita hari ini, arus balik mudik Lebaran aman dan nyaman ya. Oke, dan sampai jumpa lagi untuk kesempatan di lain waktu ya sobat untuk tema dialog Radio DPD Jawa Tengah. Besok sepertinya akan ada lagi, jadi terus stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo banget ya. Masih akan ada dialog radio bersama DPRD Jawa Tengah ya. Oke, dan akhirnya saya Riki Wisana pamit. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa lagi. Keep Wonosobo SD forever. Wassalamualaikum. Pareng.